Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivis Pulau, dan praktikan fungsional dari kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4. Jadi untuk modul 4 ini, yang pertama kita akan menerangkan tentang tugas praktikumnya ini. Jadi untuk tugas praktikum di modul 4 ini, kita memodifikasi kode pada percobaan 4, 5, dan 6 dari latihan di atas ini yang sebelumnya untuk bagian latihan. Nah, berhubung untuk tugas praktikumnya itu memodifikasi percobaan 4, 5, dan 6 dari latihan, maka saya akan menjelaskan dulu bagian percobaan 4, 5, dan 6. Untuk penjelasan dari tugas kegiatan 4, 5, 6. Jadi untuk yang pertama kita masuk ke percobaan yang keempat dulu. Nah, jadi percobaan 4 ini kita disuruh mencari sebuah transformasi setelah translasi. Selanjutnya koordinat setelah transformasi dilatasi dan juga setelah transformasi rotasi. Nah, untuk yang pertama itu ada rumusnya seperti ini untuk def translasi. Jadi di sini ada dua variabel ini namanya tx dan ty. Nah, ini akan ditranslasi dengan x dan y. Nah, x dan y ini nanti akan ditambahkan dengan tx sesuai dengan x dan juga tx-nya dan y dengan ty-nya akan ditambahkan nanti akan menjadi rumus sebuah transformasi translasi. Nah, untuk didatasi itu ada variabel sx dan juga sy. Di sini juga menambahkan sama xy. Dan nanti ini dengan rumus akan dikalikan. Nah, untuk transformasi dilatasinya seperti itu. Untuk rotasinya yaitu mencari sudutnya. Jadi di sini menggunakan eh, sebuah rumus yaitu cos dan sin, dan untuk x baru itu dengan rumus x kali met cos radian min y kali met sin radian. Nah, untuk y barunya itu menggunakan rumus x kali met sin radian dan juga ditambahkan y kali met cos radian terlebih dahulu. Nah, nanti akan menghasilkan x baru dan y baru. Itu merupakan transformasi dari rotasinya. Untuk mencetak koordinatnya, koordinat dari ini transformasi. Jadi ini akan memanggil dari aksi transformasi ini dengan ada X baru dan juga Y barunya nanti akan hasilnya akan diambil ke dalam sini untuk mencetak koordinatnya. Nah, untuk koordinat awalnya itu ada titik 3,5. Untuk outputnya jadi seperti ini, translasi aksi itu diambil dan digunakan dengan titik P-nya. Titik P-nya akan dimasukkan ke dalam translasi seperti ini untuk rumusnya ini, transaksi aksi ini. Selanjutnya untuk dilatasinya pun juga diambil, dibawa ke sini, dan juga titik P-nya ini, koordinat awalnya itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk rotasinya ini menggunakan 30 derajat dengan cetak koordinat rotasi aksi kita ambil dengan titik P-nya. Itu dari kegiatan percobaan 4 di latihan. Selanjutnya masuk ke percobaan 5. Jadi di percobaan 5 ini kita menggunakan sebuah def point dengan kita mencari persamaan garis yang melalui titik A dan titik B. Itu menggunakan rumus deflect coefficient P1 ini dengan dikalkulate slope P1 return P2 ini dikurangi P1. Nah, nanti akan dibagi dengan P2 dan dikurangi P1. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan calculate intercept ini. Return P1 dengan min M dikalikan dengan P0-nya. Kita kalikan. Nah, untuk menghitung nilai M-nya atau slope gradiennya itu dengan menggunakan calculate slope dan P1, P2-nya kita masukkan sebagai variabelnya. Untuk menghitung nilai C, intercept, nanti akan dimasukkan calculate intercept dan juga P1 dan M-nya. Nah, ini untuk rumusnya return F-nya ini dengan dikalikan seperti ini 2F dengan dikalikan nanti ditambahkan dengan 2F juga. Nah, untuk outputnya di percobaan 5 yaitu sebagai berikut ini. Jadi persamaan garis melalui titik A dan titik B sesuai ini benarnya. Nanti ada poinnya dengan 4, min 2 dan juga poin min 1 dan koma 3. Itu dari percobaan 5. Selanjutnya kita masuk percobaan 6. Di tugas percobaan 6 ini, kita disuruh mencari sebuah persamaan garis yang melalui titik 6, min 2 dan bergardian 2 yang akan menghasilkan nilai seperti ini.
Nah, untuk percobaannya, jadi di sini sama kayak yang di atas menggunakan rumus P1 M kali P1 nol dengan memanggil fungsi untuk mendapatkan nilai C. Calculate, kita masukkan variabelnya P1 dan M-nya, fungsinya. Nah, dengan output, kita akan mengambil sebuah dari Langley question tadi. Dan question ini rumusnya kita ambil poinnya dan juga kita masukkan 6,2 dan 2-nya tadi. Dari percobaan ini 6. Nah, untuk selanjutnya kita akan memodifikasi dari percobaan 456 ini sesuai dengan tugas praktikumnya. Tugas praktikumnya seperti ini. Jadi rumus-rumus tadi, rumus kegiatan 456 kita ambil, kita masukkan ke dalam sini sama jadi untuk tugas satunya itu sesuai dengan NIM-nya kita. Jadi ini kita sesuai NIM ya. NIM yang digunakan adalah 3 digit terakhir. Jadi saya ini NIM 210 nanti akan kita pakai yaitu 210 dengan X-nya 2, Y-nya 1 dan titik B-nya itu ada Y1-nya itu 1 dan Z-nya itu yaitu 0. Jadi di codingannya itu nanti seperti ini. Ada di seperti ini. Nah, titik A-nya kita kan sebagai 2 dan ini diganti 1 dan titik B-nya itu sesuai tadi 1,0. Nah, untuk tugas keduanya yaitu transaksi aksinya kita panggil transaksi aksi dengan koordinat 2,-3-nya kita ambil dan juga titik A sebagai transfer nanti ini akan sebagai rumusnya gitu. Jadi dikali rotasi aksi dan juga dikalikan transaksi aksi titik A sebagai genap dan titik B sebagai genapnya juga. Nah, kita akan menghitung dari ini, sesuai NIM kita. Jika dirun seperti ini, sebentar. Persamaan garis sebelum transformasi Y1 dikali plus min 1. Tugas 3 sama, kita mengambil persamaan garis genapnya. Nah, ini ada line equation of y-nya ini sebagai rumusnya untuk pengambilannya dikalikan dengan titik A transformat ini dan juga poin B sebagai transformat. Rumus ini akan diambil ke dalam ini untuk tugas 3-nya ini. Tugas 3-nya untuk mencetak hasilnya nanti akan ada persamaan garis genap kita ambil dari sini untuk perhitungannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.